Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di Galeri Ukom, tempatnya contoh soal uji kompetensi perawan. Bagi teman-teman yang belum gabung, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang luka bakar. Langsung saja ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 30 tahun diantar ke IGD karena mengalami luka bakar. Luka bakar terjadi pada dada, abdomen, dan seluruh lengan kiri dan kanan bagian depan. Hasil pemeriksaan pada area luka bakar terdapat bula dan kemerahan. Tekanan darah 110/90 mmHg, frekuensi napas 27 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius, berat badan pasien 70 kg. Berapakah luas luka bakar pasien tersebut? A. 27%, B. 36%, C. 45%, D. 54%, E. 72%. Jawabannya A. 27%. Pembahasan. Data fokus pada soal luka bakar pada dada, abdomen, dan seluruh lengan kiri dan kanan bagian depan. Maka, dada 9%, abdomen 9%, lengan kiri dan kanan bagian depan 9%. Hasilnya 27%. Jika teman-teman menemukan soal yang beda tempat atau lokasi luka bakarnya, teman-teman bisa melihat pada gambar di samping untuk mengetahui persentase luka bakar yang terjadi. Lanjut ke soal yang kedua. Seorang perempuan berusia 45 tahun diantar ke IGD karena mengalami luka bakar akibat ledakan kompor gas setengah jam yang lalu. Luka bakar terjadi pada dada, abdomen, dan seluruh kaki kiri dan kanan bagian depan. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 120/90 mmHg, frekuensi napas 30 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, berat badan pasien 60 kg. Berapakah luas luka bakar pasien tersebut? A. 36%, B. 45%, C. 27%, D. 54%, E. 31,5%. Jawabannya A. 36%. Pembahasan. Data fokus pada soal itu luka bakar terjadi pada dada, abdomen, dan seluruh kaki kiri dan kanan bagian depan. Di mana dada 9%, abdomen 9%, kaki kiri dan kanan bagian depan 18%. Hasilnya 36%. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Seorang laki-laki berusia 35 tahun menjadi korban kebakaran akibat ledakan tabung gas di tempat kerjanya. Korban dibawa ke IGD. Hasil pengkajian luka bakar di wajah dan leher, tangan kiri dan kanan bagian depan, dada dan abdomen, serta kaki kanan bagian depan. Tekanan darah 120/90 mmHg, frekuensi napas 20 kali per menit, frekuensi nadi 80 kali per menit, suhu tubuh 17,5 derajat Celcius. Berapakah persentase luas luka bakar pada pasien tersebut? A. 54%, B. 45%, C. 36%, D. 27%, E. 72%. Jawabannya B. Pembahasan. Data fokus pada soal yaitu luka bakar terjadi di wajah dan leher, tangan kiri dan kanan bagian depan, dada dan abdomen, serta kaki kanan bagian depan. Di mana wajah dan leher 9%, dada 9%, abdomen 9%, tangan kiri dan kanan bagian depan 9%, kaki kanan depan 9%. Hasilnya 45%. Kita lanjut ke soal yang keempat. Seorang laki-laki berusia 30 tahun diantar ke IGD karena mengalami luka bakar. Luka bakar terjadi pada dada, abdomen, dan seluruh lengan kiri dan kanan. Hasil pemeriksaan pada area luka bakar terdapat bula dan kemerahan. Tekanan darah 110 mmHg, 110/90 mmHg, frekuensi napas 27 kali per menit,
suhu 37,8 derajat Celcius, berat badan pasien diketahui 60 kg. Berapakah kebutuhan cairan 8 jam pertama? A. 4.540 mili, B. 4.320 mili, C. 2.700 mili, D. 4.510 mili, E. 3.970 mili. Jawabannya B. 4.320 mili. Pembahasan. Data fokus pada soal ini, luka bakar terjadi di dada, abdomen, dan seluruh lengan kiri dan kanan. Berat badan pasien 60 kg. Dada 9%, abdomen 9%, lengan kiri 9%, lengan kanan 9%, total 36%. Kita masukkan ke rumus Baxter. 4 dikali persen luka bakar dikali berat badan. 4 dikali 36% dikali 60 kg. Hasilnya 8.640 mili. Untuk 8 jam pertama, jumlah total cairan dibagi 2, yaitu 8.640 dibagi 2, hasilnya 4.320 mili. Keterangan, 8 jam pertama diberikan setengah, 16 jam selanjutnya setengahnya lagi. Kita lanjut ke soal yang kelima. Seorang perempuan berusia 45 tahun diantar ke IGD karena mengalami luka bakar akibat ledakan kompor gas setengah jam yang lalu. Luka bakar terjadi pada dada, abdomen, dan seluruh kaki kiri dan kanan bagian depan. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 120/90 mmHg, frekuensi napas 30 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Berat badan pasien diketahui 65 kg. Berapakah kebutuhan cairan 16 jam kemudian? A. 4.780 mili, B. 5.850 mili, C. 4.095 mili, D. 3.510 mili, E. 4.680 mili. Jawabannya E. 4.680 mili. Pembahasan. Data fokus pada soal yaitu luka bakar terjadi di dada, abdomen, dan seluruh kaki kiri dan kanan bagian depan. Berat badan pasien 65 kg. Dada 9%, abdomen 9%, kaki kiri 9%, kaki kanan 9%, totalnya 36%. Kita masukkan ke rumus Baxter. 4 kali persen luka bakar dikali berat badan. 4 dikali 36% dikali 65 kg, hasilnya 9.360 mili. Untuk 8 jam pertama, jumlah total cairan 9.360 dibagi 2, hasilnya 4.680 mili. Dan 16 jam kemudian, sisa dari pemberian cairan 8 jam pertama, yaitu 4.680 mili. Keterangan, 8 jam pertama diberikan setengah, 16 jam selanjutnya setengahnya lagi. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang anak usia 12 tahun diantar ibunya ke IGD karena mengalami luka bakar akibat ledakan kompor gas 1 jam yang lalu. Hasil pengkajian, luas luka bakar 35%, pasien tampak kesakitan, nadi 87 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius, berat badan 30 kg. Berapakah kebutuhan cairan untuk 8 jam pertama? A. 2.100 mili, B. 1.065 mili, C. 1.050 mili, D. 1.100 mili,
E. 1500 mili. Jawabannya C. 1050 mili. Pembahasan. Data fokus pada soal luka bakarnya 35%. Berat badan 30 kg. Pada anak, rumus kebutuhan cairannya adalah 2 dikali persen luka bakar dikali berat badan. 2 dikali 35% dikali 30 kg. Hasilnya 2100 mili per 24 jam. Yang ditanyakan 8 jam pertama, yaitu jumlah total cairan dibagi 2. 2100 dibagi 2, maka hasilnya 1050 mili. Jika yang ditanyakan untuk 16 jam kemudian, maka sisa dari pemberian 8 jam pertama, yaitu 1050 mili. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.